kitab berapa tadi tuh? Ulangan 21. Oh, kitab Ulangan. Ya. Itu Paulus yang mengutip, bukan saya. Itu saya tegaskan, itu tidak ada kaitannya. Jadi maksud dari Galatia 3 ayat 13 itu Bang Zuma, saya jelaskan, saya bacakan ya. Iya. Nanti Anda tunjukkan tertulis di mana itu yang dikutip Paulus. Sebab ada tertulis. Itu tertulis di mana? Silakan. Galatia 3 ayat 13. Oke. Ya, santai-santai aja Pak Pendeta ya, jangan terlalu tegang ya. Iya, oke. Ya. Kristus telah mati, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana, Bang? Oke, saya cari dulu ya. Iya, silakan. Ya teman-teman, tambah seru ya, sambil di tap-tap layar 1M biar komal kita kuat, ini menarik, tambah seru ini. Lanjut tap-tap teman-teman. IDE lalena bapak, mana saya itu pemotong kuku. Sorry Gang, ku lupa tutup ki. Bang Zuma mempertanyakan di kitab Ulangan ya. Iya, tadi kan Paulus mengutip. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, itu tertulis di mana? Ya, di Ulangan 21 ayat 23. 21 sampai 23, 22 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 23, Bang. Dari dua-duanya dulu. Oke, bentar ya. Ulangan 20, kita baca ya. Ulangan 21. Ayat 22. Oke. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan Bang Zuma di sini mana? Pertanyaan saya, Paulus mengutip itu, dan di situ dikatakan pelakunya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, satu. Yang kedua, pelakunya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, yang pas untuk duduk di situ, Yesus atau Yudas? Berdasarkan dijatuhkan hukuman mati atau penyaliban kepada Yesus adalah itu ketika dia mengaku sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup, Bang. Ya, jadi bukan karena dia sudah berbuat dosa, bukan karena ada kesalahannya, tetapi hasutan pun dari orang banyak ketika mereka mengatakan salibkan dia, dan itu kan sudah mulai ketika Raja Pilatus menjatuhkan hukuman kepada dia, itu berdasarkan pengaduan dari imam-imam besar bahwa dia pernah mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Itu alasan orang Yahudi untuk menyalibkan dia, bukan karena dia berbuat dosa, bukan, Bang Zuma. Jangan disalahpahami itu. Berarti salah salib. Bukan salah salib. Loh, yang disalib harus pelaku dosa. Yang disalib ini harus pelaku dosa. Begini Bang Zuma, malah aku yang balik bertanya sekarang. Pastikan sesuai tuduhan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Jadi menurut Bang Zuma siapa? Kan tadi saya bertanya, Bang. Yang duduk di sini orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati,
Dan orang yang dikutuk oleh Elohim, dialah yang disalib, bukan yang lain. Sekarang yang dia disalib ini, Yesus atau Yudas yang memenuhi syarat? Iya. Kenapa Yesus disalib? Kan udah saya jelaskan tadi. Kenapa Yesus disalib? Bukan masalah kenapa. Iya. Saya hanya berbicara tentang yang memenuhi bisa. syarat. Karena ketika ketika Rasul Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, ya, karena kenapa? Karena Yesus telah dijatuhkan hukuman mati dengan disalib. Makanya dia mengutip ini. Jadi seolah-olah makanya di situ seolah-olah Yesus itu adalah seorang yang terkutuk, padahal bukan dia yang terkutuk, tetapi yang terkutuk itu adalah seharusnya kita manusia yang berdosa ini. Kenapa harus Yesus kalau tidak memenuhi syarat? Kan syaratnya pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang yang dikutuk Elohim. Kenapa Yesus? Yesus ini kan menggenapi nubuatan, Bang. Larinya ke situ. Menggenapi nubuatan, ya, menggenapi nubuatan dari Yesaya 53 tadi, saudara, ya, menggenapi Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 menggenapi, justru dikasih dulu, ya, menggenapi ya Yohanes 1 ayat 14. Itu dia. Yohanes 1:14 menjadi daging. Ya. Apa masalahnya? Iya. Kita bacakan di situ, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Karena yang mengutuk di sini Elohim. Yang mengutuk di sini Elohim. Siapa yang memenuhi syarat? Sabar. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Kalau Yesus di situ, Bang, ya. Kalau Yesus di situ, ya. Kalau Yudas di situ, memang Yudas ini mati, tetapi dia menggantung diri. Iya, itu cerita belakangan itu, bukan itu belakangan, itu cerita belakangan, saudara. Ya? Ini dulu syarat untuk disalib, syarat untuk dikutuk oleh Elohim itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang siapa di antara kedua oknum ini yang memenuhi syarat untuk itu? Iya kan? Di orang Yahudi, ya, dihukum orang Yahudi, ya, yang menghujat Allah itu pantas untuk dihukum mati. Makanya ketika diadukan, ya, dilaporkan, ya, dituduh Yesus ini, ya, menyamakan dirinya dengan Allah, ketika dia mengaku aku adalah raja, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, di situ Pilatus memutuskan hukuman untuk dia disalibkan, Bang. Menurut saudara, apakah Yesus ini menghujat Elohim? Tidak. Menurut Elohim, apakah Yesus ini menghujat dirinya? Tidak. Lalu kenapa dia dikutuk? Itu kan untuk menggenapi karena misinya ini, Bang, datang untuk menebus dosa. Tidak, kan? Itu maunya Anda, itu cerita yang muncul, itu yang cerita muncul di mimbar gereja. Kita kembali kepada poinnya dulu. Bukan di mimbar gereja, Bang. Ini ayat ini, Bang. Ayat kita yang kita bahas ini. Salib itu adalah prosesi hukum untuk orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Anda yang menobatkan doktrin yang tadi. Sekarang yang memenuhi syarat untuk kemudian disalibkan di situ, menurut Elohim, Yudas atau Yesus? Menurut Elohim, di mana? Menurut Elohim yang memenuhi syarat untuk didudukkan disalib di situ, Yesus atau Yudas? Kalau Yudas pada saat itu nggak ada ditemukan kesalahannya. Karena kenapa? Dia ini kan berhubungan dengan imam besar untuk mengkhianati Yesus. Menurut Elohim, itu menurut Kristen, karena ingin orang yang berdosa ini yang selamat, yang tidak berdosa yang tidak selamat. Menurut Elohim, yang memenuhi syarat untuk dihukum terkutuk oleh Elohim itu siapa? Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Tidak ada yang dihukum di situ, Bang. Ada yang dihukum, kawan. Ada yang dihukum. Udah berkali-kali saya jelaskan tadi, kan udah aku jelaskan tadi, Bang. Barakallahu ya, fik. Bang Zuma. Ya. Kenapa dijatuhi hukuman mati kepada Yesus? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, dia adalah anak Allah. Menurut Elohim itu dosa besar. Kalau Elohim tidak, karena Yesus itu adalah Elohim itu. Karena Yesus adalah Elohim itu. Lalu kenapa dia dikutuk?
Kalau dia dikutuk tidak dikutuk dia, tetapi ya dia menanggung kutukan itu karena kenapa? Itu tadi kan udah kujelaskan, Pak. Bukan ke situ, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Yesaya Kristen. Yesaya 53 dari ayat 6 itu kan sudah menjelaskan. Itu ajaran Kristen, kawan. Yang saya tanya ini ajaran Elohim. Yang dikutuk itu harus memenuhi syarat, yaitu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dikutuk oleh Elohim. Yudas atau Yesus yang memenuhi syarat. Salah Yudas apa? Salah Yudas di situ. Kan dia dikutuk. Ulangan 27. Kenapa dikutuk Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan suap. Yudas makan suap enggak? Di situ sedangkan Yudas di situ, Bang Zuma, ya, dia di pihak orang-orang Farisi, orang-orang imam besar, orang Yahudi. Mana mungkin sedangkan yang menjatuhkan hukuman mati ini, penyaliban ini adalah imam besar dan melalui raja Pilatus. Kira-kira Elohim rela tidak Yesus yang hambanya yang suci ini dihukum? Ya rela karena misinya penebusan dosa. Nah, itu dia. Tidak ada karena pengakuan Yesus tadi, karena pengakuan Yesus tadi di Matius 17, saudara. Matius 26 ayat 27, ya kan udah kita baca tadi. Matius itu ditulis tahun 62 loh. Wah, itu masalahnya kalau abang nggak percaya itu masalahnya. Ya, bukan ini kita berbicara mengenai Matius. Artinya tulisan itu muncul untuk dicocok-cocokkan dengan pesanan Roma. Bukan dicocok-cocokkan, Bang. Ini sudah sesuai ini. Tidak dicocokkan, sekarang kalau semua nubuatan itu sudah tergenapi dalam diri Yesus. Itu dia. Karena itu dia. Kalau Anda mengatakan nubuatan itu tergenapi, ini dulu lewati dulu satu ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Yudas itu kan sudah menghukum dirinya sendiri, sudah menggantung diri. Sebelum kawan. Ingat, di dalam Keluaran kata Yesus begini, di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, saya minum dulu ya. Iya, silakan. Di dalam kitab Taurat, Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hemburkan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Elohim, apakah Yesus boleh dibunuh? Dalam konsep penembusan dosa boleh. Mana dalilnya? Nah, mana itu dalilnya? Itu Matius 26 ayat 27. Itu menurut Matius. Yang saya tanya menurut Elohim. Menurut Elohim, bisakah Yesus itu dibunuh? Menurut Elohim, bisa. Mana dalilnya? Ya, ini tadi udah kita baca tadi, Bang. Yang mana? Hah? Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan dia akan Elohim, mati. Yang saya tanya Elohim. Menurut Elohim, bisa tidak Yesus manusia suci, hambanya yang suci ini dikorbankan untuk nebus dosa-dosa orang Roma, orang-orang berdosa? Boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Oke. Ya, silakan. Elohim itu di perjanjian lama, Pak Depi ya. Elohim itu di perjanjian lama. Silakan, Pak. Lalu kalau di perjanjian baru apa namanya? Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Itu Tuhan Anda rupanya. Yang saya tanya. Makanya saudara, di awal saya mengatakan salib itu hukuman Yahudi, dan yang menghukumnya adalah atas perintah kemudian titah dalam firman Tuhan yang ada pada mereka. Paulus pun mengaku itu kok. Ada tertulis, terkutuklah dia. Berarti harus merujuk kepada firman Elohim. Ulangan 21 Anda membacanya pun tadi. Nah sekarang permasalahannya, Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Karena konsep penebusan, Bang Zuma, sekali lagi bisa, boleh, sangat bisa. Menurut Elohim boleh nggak membunuh orang yang benar? Kalau orang yang benar tidak.
Yesus orang tetapi walaupun Yesus di sini adalah orang yang benar, bahkan dia adalah anak Allah yang hidup, tetapi karena dia datang untuk menebus dosa itu, makanya dia harus dibunuh, harus mati di atas kayu salib. Tuhan mengatakan jangan dibunuh, kok Anda mengatakan harus dibunuh? Yang mana yang hebat? Itu beda konteks itu, Bang. Itu beda konteks itu. Yesus mengatakan, itu bukan konteks penebusan itu. Yang abang bahas itu bukan ya kalau penebusan, hukum, saudara. Kalau penebusan itu perkara lain itu, Bang. Kalau penebusan, kan tadi saya sudah membacakan Imamat 1 nomor 2. Penebusan itu dengan domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang ini ketiga kali, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Dalam konsep penebusan dosa boleh. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ini. Di mana? Yohanes 1 ayat 29. Menurut Elohim, bukan menurut Yohanes. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang Aku di Taurat, bukan di Yohanes. Di Taurat, Bang. Di mana tertulis boleh membunuh orang yang benar di Taurat? Tunjukkan di saya. Ya kalau nggak ada Pak Depi bilang aja nggak ada, jujur biar cepat. Oke, bentar, saya tunjukkan ya. Jangan juga dipaksa mengaku. Iya, bentar bang, sabar bang. Oke ya. Di dalam karena Bang Zuma tadi menanyakan di Perjanjian Lama kan? Iya. Yesus yang mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang Aku di dalam Taurat, bukan Aku. Yesus. Iya. Kita baca Yesaya 59 ayat 19 sampai 20. Taurat. Bukan di Yesaya, Taurat. Ini kitab kami, Bang. Masa Abang Yesus yang mengatakan saya untuk harus tergenapi semua yang tertulis tentang Aku di dalam kitab Taurat. Taurat ini menurut Abang apa? Yang 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, kalau kita para nabi, kita para nabi, Yesus tidak mengatakan itu harus tergenapi. Yesus mengutip itu di para nabi ada. Iya, silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Iya. Ya, minum juga Pak Pendeta, jangan sampai kering kerongkongan, dehidrasi nanti, aduh. Bentar Bang ya. Iya. Udah potong kuku Bang Zuma? Nggak ada gunting. Ya sabar ya teman-teman ya, nggak apa-apa, santai-santai aja kita. Nggak usah terlalu tegang ya diskusinya ya teman-teman yang di bawah ya. Sambil tap-tap layar, yang belum minum kopi dulu. Santai aja kita. Kau itu tahu santai kok, tapi ini lawan tak. Membalas kau. Jangan gitulah. Iya ya, siap. Ya, santai terus. Iya, oke. Ini ya di Lukas 24 ayat 44. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya. Oke, coba tunjukkan di mana tertulis Yesaya itu adalah nabi. Yesaya itu memang nabi, Yesaya itu. Ada dalil? Itu kan pokok sama kami adalah Yesaya itu adalah nabi. Iya, dalilnya mana dalilnya? Itu nabi itu, Bang. Ya? Dalilnya mana? Paulus yang nabi, dalilnya ada. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Yesaya nabi di mana tertulis? Rasul bukan nabi. Dan Kisah Para Rasul 13 ya. Yesus Paulus bukan nabi.
Paulus ada bukan dalilnya. nabi. Inilah anehnya. Yesaya tidak Paulus ada. bukan nabi, itu rasul. Yesaya tidak ada tertulis nabi, Anda katakan nabi. Paulus Enggak. ada tertulis Abang nabi. bilang Anda tadi akui tidak ada nabi. kata Yesus mengatakan bahwa dia ada di kitab para nabi. Sekarang sudah kubuktikan Lukas 24 ayat 44. Gimana? Nah, coba Anda tunjukkan di Yesaya bahwa ada tertulis terkutuklah dia di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Di Yesaya berapa? Di Yesaya 1 sampai Yesaya 5 6. Itu enggak tertulis, Bang. Kalau di situ Paulus hanya mengatakan ada itu tertulis. menceritakan ya penderitaan yang ia alami. enggak. Ya, Paulus jadi jelas mengatakan, itu jelas sebab ada tergenapi tertulis. dalam diri Yesus. Saudara, jangan Anda lari dari pernyataan Paulus, enggak bagus. Paulus sendiri mengatakan ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Kok lari ke Yesaya? Di Yesaya itu tidak ada tertulis. Masya Allah. Tidak ada tertulis. Di Yesaya itu tidak ada tertulis seperti itu. Yang penting Bang, ya sudah saya buktikan bahwa Yesus pernah mengutip ya bahwa ada di kitab para nabi ya. Para nabi itu adalah termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Obadya ya dan juga nabi-nabi yang lain. Ya. Iya, sekarang yang Paulus mengatakan ada tertulis terkutuklah. Terkutuklah. Oke, dia gini, yang digantung saya atas tiang salib. Dari tadi Abang Zuma terus yang bertanya. Saya bertanya sekarang. Ya. Oke. Di mana dalilnya? Ini kan yang kita bahas kan kitab saya ini Bang Zuma. Iya, ya kan? Di mana dalilnya di dalam Alkitab ini mulai dari Injil Matius sampai Wahyu mengatakan ya bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib, karena Bang Zuma tadi sempat menuduh begitu ya kan, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Silakan Bang Zuma, di mana datanya? Matius 24 nomor 24. Oke, kita baca ya. Ya, silakan. Matius 24 ayat 24. Oke, saya baca ya. Itu gali lubang itu sebenarnya Pak Dipi kalau bahas itu, tapi nggak apa-apa lah, silakan kalau mau gali lubang. Lanjut. Jadi nggak bisa tadi ya. Yang terakhir itu yang memenuhi syarat untuk duduk Batal. sebagai terkutuk. Ya. Ini Yesus di sini yang ngomong Bang ya. Iya. Yesus yang ngomong di sini. Ini warna merah ya. Warna merah di sini ya. Oke ya. Siap. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di mana di sini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi orang lain. Di mana Bang? Jelas ada Kristus palsu? Yang saya tanyakan tadi ya, di mana dalilnya di dalam Injil mulai dari Matius sampai Wahyu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Dalilnya mana Bang? Anda tidak ngerti yang tadi itu. Mesias palsu itu siapa? Di sini nggak ada ini, bahkan Yesus di sini yang berbicara ya, Mesias untuk memperingati ya, untuk memperingati para muridnya ya. Ini siksaan berat, itu perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi Yesus menubuatkan ini apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini ayat ini Bang, maksud dari ayat ini. Iya, tapi Mesias palsunya datang kepada murid-murid. Sekiranya pertanyaan mungkin, saya tadi ya, karena ya kita bahas tadi kan Alkitab saya ini yang kita bahas. Di mana dalilnya? Iya betul. Bang Zuma dapatkan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang lain. Dalilnya mana Bang? Matius 24 ini Mesias palsu ini. Yesus ini. Yesus yang menubuatkan, yang memberitakan kepada murid-murid pada waktu di masa yang akan datang ya, di masa yang akan datang ya ada Mesias palsu ya. Itu ya, makanya baca ya dari ayat 15 itu ya, di ayat 15 itu ya dijelaskan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel ya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan
Ini Bang, ya artinya Yesus itu memberitahukan apa yang terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Bukan berbicara salib ini. Bukan itu konteksnya. Jadi Bang Zuma sudah ya. Ya, silakan. Kalau bisa dijelaskan dulu sama Bang Zuma 3-4 menit baru Pak Depi tanggapi. Biar menarik temanya lagi. Ini nggak apa-apa. Tema-tema lain. Saya terangkan ya. Silakan. Saya terangkan. Sekarang Anda silakan Bang Zuma. Anda buka Matius 24 di situ kitabnya? Anda buka? Ya udah kita baca tadi Bang. Kita baca tadi Bang. Coba Anda baca nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Oke. Udah lewat dari apa ini? Dari perikopnya ini. Iya. Baca aja Bang. Oke. Supaya Anda tahu. Ini permulaan penderitaan ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di mana di situ Bang? Ya. Itu ayat 3 Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Apa lanjut ayat 4. Saya baca ayat 4. Itu di situ ada jawabannya Bang. Iya, silakan. Tanda kedatangannya nomor 4 bukan? Salah. Salah. Ya. Justru waspadalah itu bukan dia. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Oke. Giliran saya menjelaskan. Ya, putus-putus saudara. Di mana ini disinggung masalah penyaliban? Di mana di sini? Enggak ada disinggung soal penyaliban di sini. Atau sabar dulu Bang. Anda diam dulu, minum kopi dulu. Ya, silakan. Ketika Yesus ditanya di Bukit Zaitun, secara pribadi murid datang berbicara kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangannya dijawab di dalam data nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar, cahayanya akan terpancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia. 1. Nomor 30. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan aku. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan Yesus. Anda sudah paham sampai sini? Udah nangkap di sini? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang. Mari kita masuk ke dalam intinya, membuktikan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Buka sekarang kitab Anda, Markus 14 nomor 50. Oke. Kenapa lari dari sini, Bang? Iya, kan harus kita selesaikan ini dulu. Mereka ini bentar dulu, biar saya tanggapi dulu ini. Biar saya tanggapi dulu. Silakan. Matius saya ini, simpulkan dulu 10 detik tentang ini. Nanti di Matius 10 detik. 10 detik. Iya. Di Matius 24 ini, Yesus menasihatkan murid-muridnya di abad pertama, angkatan pertama, bahwa akan datang Mesias palsu dan nabinya untuk melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kesimpulan saya. Tanda kalau dia bukan datang, tetapi palsu yang datang, matahari tidak menjadi gelap, bulan masih tetap terang, bintang-bintang tidak jatuh, kemudian kuasa-kuasa langit tidak berguncang, tidak nampak anak manusia di tengah langit, dan manusia di seluruh bumi tidak akan meratap. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, itu bukan aku, kecuali dengan tanda-tanda tersebut. Silakan, mudah-mudahan Anda paham. Oke, saya tanggapi ya. Ini Bang Zuma luar biasa, penyesatan Bang Zuma ini. Ya,
Karena mulai dari ayat 1 Matius 24 ini ya sampai dengan ayat berapa ayat ini? Sampai dengan 51 ya, tidak ada menyinggung soal penyaliban di sini. Tetapi di sini adalah ya judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman, bukan bicara soal penyaliban Bang Zuma. Ya. Oke ya. Jadi ini Yesus di sini menjelaskan kepada para murid bagaimana nanti terjadi apa yang terjadi nanti di akhir zaman itu, bukan menceritakan bagaimana penyaliban. Ya, jadi di sinilah saya bilang tadi bersama Bang Zuma ya, silakan Bang Zuma belajar lagi untuk memahami Alkitab. Oke ya, karena semua yang Abang Zuma kutip di sini tidak ada itu diceritakan soal penyaliban. Sedangkan pertanyaan saya tadi ya, tunjukkan di dalam ayat Alkitab mengatakan, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Di mana datanya itu dalam Alkitab? Tetapi Abang kutip ini bahkan sama sekali pun satu ayat pun di sini tidak ada yang menyinggung soal penyaliban. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, ditanggapi lagi, silakan Bang Zuma. Saya heran, titel Anda ini apa? Pendeta atau STT, lulusan Enggak, STT? saya enggak ada sekolah, saya bukan pendeta. Oh, pantasan, wajar. Iya. Pantas. Anda kalau sudah mendengarkan penjelasan saya tadi tentang silakan. Galatia 3 nomor 13, ketika saya tanya Anda, siapa yang memenuhi syarat, Yesus atau Yudas? Itu sudah perjanjian baru. Anda mengatakan Yesus yang memenuhi syarat. Anda membantah firman Tuhan. Gini Bang Zuma. Sebenarnya, diam dulu. Sebenarnya ketika Anda kepepet tidak bisa mendudukkan Yesus di situ sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, itu sudah terbukti sebenarnya pertanyaan Anda yang terakhir ini, bahwa menurut kitab Anda sendiri itu bukan Yesus, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi Anda mencoba untuk terjun kemana-mana. Saya kembali kepada data 24 ini, Bung. Kalau ada Yesus penyesat lain dan datang kepada murid Yesus selain yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Paulus dan di Pulau Patmos, pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Yang mengaku akulah Kristus itu yang mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke. Silakan host, perbesarkan saya host. Besarkan layar saya host. Ya, gimana? Besarkan layar saya host. Baik, siap. Silakan. Bentar ya, saya putar kamera dulu ya. Iya, oke ya. Ini tadi Bang Zuma, nanti saya jawab pertanyaan Bang Zuma. Ini saya tanggapi dulu ya. Ini ya yang Bang Zuma kutip tadi di Matius 24 ini, walaupun kita baca satu perikop ini tidak ada menyinggung soal penyaliban Bang Zuma, tetapi ini judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Ya. Mau Abang potong-potong pun ayat ini tidak Abang temukan di mana di sini disinggung soal penyaliban. Itu dipotong-potong itu, Bang. Ya. Sedangkan pertanyaan tadi Bang Zuma, tunjukkan dalilnya di mana Yesus bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Mau kita bacakan semua ayat ini? Silakan Anda bacakan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya. Silakan penonton ya. Lihat baik-baik ya, kita bacakan ini ya. Karena Bang Zuma tadi mengutip ayat ini untuk menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke. Lanjut. Ya.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kegelapan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sampai di situ aja Bang Zuma ya. Soalnya lama kita pakai waktu kalau kita baca semua. Okay, ya. Saya boleh tanggapi? Boleh. Bentar Bang. Saya belum selesai. Nanti saya kasih kesempatan Bang Zuma. Bentar ya. Bentar Bang Zuma ya. Ya. Ini Bang Zuma, ya udah jelas tadi bahwa ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, tidak ada kaitannya dengan soal penyaliban di sini Bang Zuma. Dan apalagi di sini ya Yesus mengatakan bahwa pada saat itu ada deru perang. Pertanyaan saya kedua sama Bang Zuma, apakah pada saat Yesus di bumi selama 33 tahun setengah, apakah ada perang Bang Zuma? Kalau memang ini benar sudah terjadi, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yesus berbicara kepada Bani Israel, berbicara sendirian secara pribadi. Mohon maaf dulu ya, saya mau ke belakang dulu. Bisa ya, sebentar ya? Boleh. Silakan Pak. Nggak tahan ini. Ya, kita tunggu aja Pak DP-nya dulu Bang Zuma ya. Nanti kembali baru ini ya. Terlalu banyak minum sih. Jangan gitulah Bang Zuma. Santai aja lah. Kita ke kamar mandi. Ya, sambil Pak di mute aja Pak Depi, nggak apa-apa. Kita tunggu Pak Depi nanti kembali baru open cam terus Bang Zuma narasi lagi. Sekaligus kita bacakan sedikit ya. Tapi saya bisa sinden nggak Bang Zuma? Waspadalah, jangan. Siap. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa sih? Papatal misede. Tepuk tangan dulu tuh Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Papatal misede. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa, tapi gimana bilangnya ya? Penjelasan saya tadi itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Makanya ada Kristus palsu. Karena pada saat kemudian Yesus itu dicobai oleh iblis, diserahkan kuasa langit bumi kepadanya, Yesus tidak mau terima itu. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu pertanyaan Bang Zuma tadi ada yang chat ini Bang Zuma. Itu kayak tombak. Kalau Bang Zuma bertanya tadi itu seperti tombak langsung ke jantung itu ditusuk. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mati dulu. Oh yes. Iku cengena madodong ni na
tarola baco depanaman re si bawah minum nasange ambek nalai reko lauki malolo bawa ki asudolo. Oke, silakan semua. Itu bahasa roh, bahasa roh. Silakan Guru. Oke. Mana HP ku yang satu? Bentar dulu Bang Semua. Udah tinggal HP ku, bentar dulu ya. Satu lagi. Masih bisa satu Bang Semua, masih bisa satu. Nasanga ambek nalai nareko lauki malolo daanu kalupai bawa asubolo. Oke, silakan. Sudah santai aja ya. Iya. Tadi itu bahasa roh. Oke, lanjut ya. Ya, silakan Bang. Ya, adanya Mesias palsu karena keadaan itu digunakan oleh iblis. Iblis ingin memanfaatkan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus menjelaskan di sana bahwa penguasa dunia datang dan akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Nanti saudara yang punya tanggung jawab untuk menjawab itu. Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diri Yesus. Pertanyaannya nanti akan Anda jawab nanti itu. Kalau iblis merasuki Yudas, berhasil tidak iblis kemudian mencelakai Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Yohanes 13 itu, Yohanes 14, iblis sedikit pun tidak berkuasa. Nah, sekarang saya masuk ke dalam poinnya. Matius 24, Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang setelahku. Kenapa? Karena yang datang kepada murid Yesus itu adalah Kristus yang bukan Yesus. Satu, Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang memberikan aku Injil. Pertanyaan saya, saudara, anak Maria ini manusia atau bukan? Saya jawab aja manusia biar singkat ya. Manusia kan? Yap. Manusia kan Bang? Manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Silakan. Inilah sebenarnya sayang banget ya, artinya diskusi kita malam ini karena kenapa sudah melebar kemana-mana ya. Loh, kan ditanya saya Bang, begini, bukti bahwa ya bukan Yesus yang disalib ya kan? Tema kita malam ini adalah salib, berkat atau kutuk. Itu sudah dijawab tadi. Kalau soal nabi palsu ini bukan tema kita malam ini sebenarnya. Baik. Oke. Kalau gitu, kalau keinginan Pak Depi kayak gitu, mungkin kita bisa kembali ke tema tadi. Tapi dijawab dulu pertanyaannya. Pantas enggak? Bentar dulu Pak Depi. Ada kan tadi pertanyaan yang belum terjawab nih dari Bang Zuma. Pantaskah Yudas atau Yesus didudukan di situ? Silakan Pak Depi. Masih ingat nggak pertanyaan tadi Pak Depi? Biar kembali ke topik. Nanti sesi 2 baru bahas palsu-palsu itu. Udah saya jawab tadi host. Belum ada poin tadi Pak Depi, jawaban Pak Depi. Pantas nggak Yesus? Tadi itu, ya. Kalau Yesus ini, ya, kenapa dia dihukum mati? Ya kan, karena konsep penebusan dosa dan berdasarkan pengakuannya kepada Pilatus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Terus kalau dia mengatakan Mesias anak Allah, dia kan Allah sendiri mengatakan inilah anakku. Dan saudara juga menjawab ketika Yesus mengatakan diriku adalah anak Allah atau anak Elohim. Apakah menurut Elohim itu pelanggaran dosa besar? Bukan kan? Tidak.
Nah, berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi ya, Bu, di situ kan bukan Allah yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus, tapi Raja Pilatus dan juga imam-imam besar, Bang Zuma. Tapi kan harus berdasar terhadap hukum Elohim kan? Kalau kita ingin mendudukkan kan harus ke Elohim, yang menjadi dasar pijakan Kristen kan harus Elohim, bukan tentara Romawi, bukan gubernur Pilatus. Makanya saya katakan, apakah salib itu kutuk? Jawabannya kutuk, tapi menurut saudara adalah berkat. Bagaimana mungkin bagi bisa kami, ya? Nah, itu bagi Kristen. Kami orang yang percaya, ya. Percaya? Karena kenapa? Ya, berarti Anda tidak percaya kepada, ya. berarti Anda tidak percaya kepada Elohim kalau begitu. Percaya dong. Nah, Elohim mengutuk orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus, ada kaitannya di situ, Pak. Ya. Lu ada dong. Ketika Bang Zuma memutarbalikkan, kok jadi saya mutarbalikkan? 21 ya, 21 ayat 22 itu dan 23 tidak ada kaitannya dengan penyaliban Yesus, tidak ada. Lalu ya, yang dikutip Paulus ini yang mana? Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Kenapa Paulus mengutip itu? Itu artinya untuk menjelaskan ya kepada orang percaya bahwa sebenarnya Yesus ini bukan terkutuk karena pelanggarannya, bukan, tetapi oleh karena pelanggaran kita manusia ini, oleh karena dosa kita, dia dianggap terkutuk. Itu penjelasan dari ayat itu. Di mana poinnya? Di mana poinnya? Tuhan Elohim menebus dosa orang yang melakukan dosa dengan menggunakan orang yang tidak berdosa. Di mana poinnya? Kan tadi Imamat 1 nomor 2 yang digunakan untuk menebus dosa orang bersalah itu adalah binatang ternak. Di Yohanes 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16 itu, Bang Zuma. Udah Bang Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa Kristen siapa? Paulus. Dia sendiri. Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Bukan hanya Paulus itu. Kalau Abang hanya mengutip Galatia 3 ayat 13, itu juga di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 itu menjelaskan juga. Ya. Kita baca ya. Yesus mengatakan begini, Saudara. Di dalam dalam Matius 19 ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaannya, apakah boleh membunuh Yesus menurut Yesus? Karena konsep penebusan dosa boleh. Nah, itu selalu larinya ke situ, konsep penebusan dosa. Itu karena Yesus sendiri yang mengatakan tadi, Bang Zuma. Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 26 ayat 27 itu. Ya kan udah dijelaskan Yesus di situ. Iya, Saudara. Sekarang siapa yang menebus dosa? Bapak kan? Bapak siapa? Bapak yang di langit kayak yang menghapus dosa. Ini Yesus ini, firman yang telah menjadi manusia. Bapak yang di atas ini, apakah menerima korban manusia untuk tebus dosa? Bapak itu bukan nama, Bang Zuma. Bapak itu bukan nama. Enggak, Tuhan tempat Yesus berdoa. Apakah menerima tumbal manusia untuk tebus dosa manusia? Itu kan udah ketetapannya itu. Di mana tertulis dia menebus dosa dengan darah manusia? Itu tadi, Bang. Di mana? Kita baca tadi di Matius itu. Matius. Kok jadi Matius? Elohim yang saya katakan Elohim. Di mana? Elohim juga di perjanjian baru kan Elohim juga nya itu. Hah? Maksudnya apa ini abangku ini? Di mana? Di mana? Ini kan jelas dikatakan di dalam Ulangan 21 nomor 22 23 salib itu kutuk. Orang Kristen menjadikan salib itu berkat. Siapa yang mengajarkan orang Kristen salib itu berkat? Para rasul.
Bukan Elohim. Maksudnya Oke, Bang Zuma, saya rasa cukup ya, Bang Zuma ya. Iya, saya rasa cukup, Saudara Devi. Nanti kita Iya, nanti kita sesi berikutnya lagi. ya sesi Ya, kedua Bang, lagi. ya. Nanti kalau mau Pak gini ya, Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Pertanyaan mana? Nah, pertanyaan saya tadi, di mana di dalam ayat Alkitab, khususnya Injil Matius sampai ke Wahyu, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Oke ya? bisa Markus jadi 14. tema kedua, bisa jadi tema kedua nanti. Oh enggak, harus malam ini dong dijawab jangan itu. kayak gitu lah, Bukan di waktu yang lain. Markus Karena 14. Bang Zuma tadi yang sudah sempat mengeluarkan pernyataan begitu. Markus 14 nomor 50 sampai Oke, 52. kita baca. Silakan. Oke, kita baca ya. Iya. Markus. Iya. Belum puas. Markus. Pak, Devi nggak apa-apa. Lanjut. Aku cinta. Markus 14 Nomor ayat 50 sampai 52. Anda cinta buatan Indonesia. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di mana di sini Bang Zuma? Baca sampai 52. Oke. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ya, mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu yang menggunakan kain lenan? Ini udah lari ini Bang Zuma. Iya, siapa yang menggunakan kain lenan, Bang? Nggak tahu saya siapa. Baca Yohanes 13 nomor 4. Nggak ada kaitannya di situ, nggak ada kaitannya di situ. Harus ada kaitannya karena perjamuan Nggak ada, terakhir, perjamuan Bang terakhir. Zuma jangan menyesatkan di sini. Loh, Nggak ada saya kaitannya kan di situ. bertanya. Saya udah Sekarang- tahu yang Abang kutip, saya udah tahu. Apa itu? Ya, Apa itu? jangan ke sana. Apa itu, Bang? Yang menggunakan kain lenan tidak ditangkap ini Iya. siapa? Siapa? Oke. Saya nggak tahu di sini nggak disebut nama siapa. Nah, makanya baca Yohanes 13 nomor 4. Oke, kita baca Yohanes Iya. 13 nomor 4. Oke. Ayat 4. Injil Yohanes. Yohanes berapa tadi? 13. Yohanes 13 ayat 4. Oke. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian, dengarkan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nggak ada kaitannya di sini Bang Zuma. Makanya saya bilang Yang nggak ada menggunakan kain kaitannya. lenan siapa? Ini ya di sini itu Yesus perjamuan membasuh terakhir. kaki para murid. Yesus Itu membasuh kaki perjamuan para murid. terakhir. Belum terjadi penangkapan di sini Bang Zuma. Itu Belum terjadi detik-detik penangkapan kepada Yesus. penangkapan. Jadi Itu detik-detik jadi jangan penangkapan. mengais-ngaiskan ayat. Ya, jangan detik-detik- mengais-ngaiskan ayat Bang Zuma. Itu detik-detik penangkapan Yesusnya. Coba Saudara. Enggak. Kutanya dulu. Ya, ini Kembali kepada jauh, Markus jauh 14. sebelum. Oke, kembali kepada Markus. Ini kejadian Yesus membasuh Oke. kaki murid-murid ini Oke, jauh sebelum boleh. hari penangkapan. Boleh. Nah. Muridnya 12. Murid Yesus 12 kan? Iya. Oke. Yudas berkhianat, tinggal 11. Tinggal 11. Ketika penangkapan, muridnya 11 orang, ditambah Yesus seorang sama dengan 12 kembali kan? 13 bersama dengan Yudas. Yudas sudah ada masuk di komplotan Romawi, betul? Iya. Kemudian semua murid Yesus lari kan? Iya. Yesus sudah ditangkap kan? Iya. Anak muda yang tadi yang berjalan menggunakan lenan siapa? Nggak tahu saya itu. Nggak disebut namanya di situ.
Semua murid Ya. Yesus melarikan Karena diri. begini ya, Yohanes 13 yang yang si Zuma kutip ini nggak ada kaitannya Ya sudah, nggak usah ngambil itu, nggak usah ngambil itu. Tidak usah, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah, nggak usah ke situ, nggak usah, nggak usah ke situ, nggak usah. Tapi kalau Anda mengambil, kalau Anda mengambil berapa kosong ini, udah berapa kosong ini? Kalau Udah berapa kosong saya ini, Bang Zuma? 53 ada kaitannya gitu. Oke. Oke, nggak usah ngambil ke situ, terlalu berat bagi Anda. Sekarang yang Ya, tadi, nggak ada kaitannya di sini kan? ya silakan aja Anda Jujur dulu, mengatakan dong. itu. Jujur dulu, Hah? jujur dulu. Ada dong. Ya kan nggak ada jawabannya di sini kan? Ada dong. Iya, oke. Karena yang menggunakan kain linen cuman Yesus doang yang tertulis terdata. Gak usah ke situ dulu, Silakan. terlalu berat. Sekarang Iya. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus melarikan diri. Betul? Iya. Ya. Berarti cuman ada kemungkinan dua yang ditangkap ini. Oke? Yesus atau Yudas. Betul? Murid Yudas sudah sudah nggak jelas. Yudas Tunggu dulu, sudah Pak. jelas Ada menggantung tunggu- diri. Tunggu dulu Pak, diselesaikan dulu. Nanti Pak Pendeta tanggapi. Oke, silakan. 11 murid lari, tinggal ada dua, Yesus dan Yudas. Iya. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Yesus sudah ditangkap. Silakan. Lalu yang lari telanjang ini siapa, Rek? Nggak tahu saya siapa. Nah, oke. Murid Yesus sudah melarikan diri semua. Kalau Yudas yang ditangkap ini, kemudian yang lari menggunakan kain lenan ini adalah Yesus, ada kemungkinan nggak? Enggak. Enggak. Kita balik. Yesus yang ditangkap, Yudas yang lari melarikan diri. Masuk nggak? Yesus ditangkap. Masuk tidak? Iya. Masuk tidak? Yesus yang ditangkap. Yesus yang ditangkap, Yudas yang melarikan diri. Iya. Ada apa alasannya Yudas lari? Yudas di situ nggak ada lari di situ Yudas nggak ada lari. Nggak ada lari. Ya. Berarti yang lari Karena siapa? kalau yang tertulis di sini, Yang adalah lari siapa? Berarti yang lari setelah siapa? Yudas, dengarkan Bang Zuma. Setelah Yudas mendengarkan ya Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, maka uang yang 30 keping perak itu jangan ke situ, ya, jangan ke situ. dilemparkan ya di dalam bait Allah dan Belum dia ke pergi situ. untuk menggantung dirinya. Belum ke situ, belum Oke, ke ya. situ. Belum ke situ, Saudara. Itu udah jelas itu. Belum ya. ke situ. Tadi ada dua kandidat. silakan. Seluruh murid sudah melarikan diri, tinggal dua, Yudas dan juga Yesus. Oke? Kemungkinannya Yesus ditangkap, yang lari Yudas. Tolong Nggak tunjukkan ada itu. Oh, enggak ada. Nggak ada. Bukan Nggak berarti ada bukan lari Yudas. Yudas nggak ada lari. Enggak ada lari. Lari. Berarti yang lari kemungkinannya siapa? Menggunakan kain lenan kemungkinannya siapa? Nggak tahu siapa yang lari. Bang Zuma Udah ya? mungkin Pak. Iya, udah mungkin Saya begini Udah. ya, saya beda dengan Bang Zuma. Kalau Iya, Bang iya, Zuma Pak. kan bisa saja dusta, tapi Iya, kalau iya, saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Kalau Bang Iya, Zuma iya. di sini udah jelas-jelas, artinya beberapa ayat di sini Abang Zuma putar balikan ayat-ayat Alkitab. Udah jelas ya, Pak ya? Ya oke Pak Pendeta Depisai, makasih banyak waktunya. Mungkin kita akhiri dulu. Nanti untuk sesi kedua kita sudah tentukan tema tadi ya, nabi palsu. Siapa nabi palsu atau Mesias palsu? Yang mana yang mau dipilih ini, nabi palsu atau Mesias palsu? Iya. Pak Depi, Ya, Bang Zuma. kapan ini? Nanti kita chat aja di belakang layar untuk waktu sesi keduanya. Apa nih Bang Zuma? Nabi palsu atau Mesias palsu? Saya ikut aja. Silakan Pak Depi, pilih. Iya, kapan ini? Kapan? Nanti kita komunikasi di belakang layar kapan waktunya. Ada kesiapan Bang Depi, Pak Pendeta Depi, nanti kita jadwalkan lagi. Iya, tapi begini Hosea, Ya, jangan siap. seperti malam ini ya. Artinya kita konsisten. Artinya apa tema yang diangkat itulah dia. Jangan Cuman lari tadi kemana-mana, pertanyaan begitu. Pak Depi yang bertanya, makanya dijawab, makanya agak melenceng dikit. Nah, oke, untuk tema berikutnya Pak Depi silakan, nabi palsu atau Mesias palsu? Atau kedua-duanya? Boleh. Boleh kedua-duanya. Nabi palsu, Mesias palsu, atau Kristus palsu. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Silakan Pak Depi closing statement. Setelah itu Bang Zuma closing statement. Silakan Pak Depi. Jadi
Baik ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana pada malam hari ini telah mengizinkan kita untuk berdiskusi ya, walaupun kita tahu bahwa dalam diskusi ini pengetahuan kita terbatas, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kawan-kawan penonton di bawah dan juga yang di atas komal ini. Jadi diskusi ini jangan kita jadikan untuk menyimpan dendam atau menyimpan kebencian, tetapi marilah dalam hal ini ya kita mencari kebenaran ya, walaupun tadi Bang Zuma artinya sudah salah mengutip ayat Alkitab untuk mengambil kesimpulan menafsirkan dengan sembarangan, tetapi itu saya